Yesuslah yang kita puji dan kita besarkan. Namanya selagi kita masih hidup, jikalau saudara-saudara pun hidup dalam berjemaah, inilah fungsi yang paling utama adalah supaya kita menjadi turut serta di dalam memeriahkan, memuliakan, memasyurkan, meninggikan, dan bahkan juga untuk memberitakan namanya, sebab masih banyak orang yang belum kenal tentang Dia, di dalam Allah yang sesungguhnya yang datang untuk menyelamatkan dunia. Tidak ada yang lain. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Mari kita tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Karena itu aku sampaikan kepada saudara-saudara, yang pertama adalah supaya saudara-saudara melayanilah dan dapat meninggikan dirinya Yesus Kristuslah di dalam setiap kehidupan. Amin. Amin, saudara. Shalom. Melayanilah dan tinggikanlah nama Yesus Kristus. Ada tertulis begini, saudara. Yohanes 3 ayat 14 berkata, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Apanya yang ditinggikan? Dengar baik ini, saudara-saudara. Ingat ini, bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin, saudara. Ini yang mau kita tinggikan, yaitu firman yang ada di dalam setiap genggaman, dalam hari-harimu, dalam setiap hidupmu. Di tengah pelayanan yang dimaksud adalah yang harus disampaikan kepada mereka. Apa gunanya, kata Yesus, kamu memiliki segala sesuatu tetapi nyawamu, berbicara tentang keselamatan, akan binasa. Untuk kepentingan kita dipanggil, dikuduskan, dijadikan menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa, adalah supaya kita bersaksi bagi Dia, untuk menyampaikan hanya Yesus Kristuslah Tuhan, tidak ada yang lain. Amin, saudara. Yesus yang berkata ini, aku ada di dalam Dia, Dialah di dalam aku dan Bapa. Satu kali juga Dia katakan begini, adalah aku dan Dia ada di dalam Bapa. Shalom. Aku ada di dalam Bapa, aku ada di dalam Dia, engkau ada di dalam Dia, aku ada di dalam engkau dan aku di dalam Abba Bapa. Yang diberitahukan kepada saudara-saudara tentang apa? Sebab banyak gejolak sekarang ini, saudara-saudara. Ada banyak Allah. Datang orang beragama, Allah kami yang benar, Allah kaminya, Allah yang sesungguhnya. Datang yang lain juga, Allah kami ada di dalam ini, ada di dalam ini. Dengarkan baik-baik. Aku akan sampaikan kepada saudara-saudara tentang rahasia, bahwa sesungguhnya firman ini adalah kebenaran. Hingga Yesus berkata untuk menguatkan kebenaran itu, aku adalah 2-3-nya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku sedang berbicara kepada orang-orang yang hidup. Kalau orang mati itu sudah urusan Tuhan. Tidak ada lagi yang dituntut daripada Tuhan. Sama seperti saudara-saudara hari ini kusampaikan, ialah Allah menuntut nyawa setiap orang kepadamu kalau engkau tidak memberitahukan. Banyak saat ini saudara-saudara satu rumah, tapi tidak pernah berbicara tentang Yesus Kristus yang sesungguhnya. Kenapa? Karena firman tidak dapat. Karena firman tidak pernah direnung. Karena firman tidak pernah ditelah, dinikmati. Kata suara dari surga yang berkata, engkau harus telah. Kalaupun itu pahit, dia akan manis di dalam setiap kehidupan ini. Mengenai firman. Karena itu, Yesuslah yang sedang kita beritakan tentang namanya Yesus itu ketika kita memberitahukan firman. Saya tidak kebetulan menjadi pemberita firman Allah.
kota-kota lain. Yang aku sebut kepada saudara-saudara, di dalam saat firman itu kita jajakan, kita sampaikan, kita bawa, kita hidupi, maka disitulah Tuhan dipermuliakan. Dan kuasanya dengan baik-baik, kuasanya akan semakin dilipat. Guna apa? Supaya kita mengerti tentang Allah, supaya kita mengerti tentang firman yang adalah Allah, supaya kita tentu mengetahui dan tinggal ada di dalam kita. Karena firman yang ada tinggal itu, Yesus pun ada di dalam kita, dan sampai dengan Bapa pun ada di dalam kita. Untuk saya katakan kepada saudara-saudara, sempurna tentang kebenaran jika kita ada di dalam firman itu dan berlaku untuk menyampaikan kepada kita. Saya sampai dengan hari ini saudara-saudara, kita kan dikasih pikiran nih, shalom, dan kita dikasih mata, dan kita punya pengetahuan bahwa masih banyak orang yang belum diselamatkan. Masih banyak orang yang tidak mengenal Allah. Karena itu hari ini saudara-saudara, saya sampaikan kepada kita, layani dan bawalah firman ini, maksudnya meninggikan diri. Kalau saudara-saudara tanpa firman bergereja, saudara adalah merendahkan dirimu dan merendahkan Yesus sendiri dan merendahkan Allah. Ingat satu kesatuan yang kuat, Yohanes 1 ayat 1, 2, 3 ya. Pada mulanya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sebab itu saudara harus tahu untuk meninggikan, yaitu bawalah itu, renungkanlah itu. Jangan cara orang lama. Saudara tahu cara orang lama? Disimpan ini Alkitab di dalam lemari. Nanti kalau melahirkan istrinya, baru dia ditaruh di atas kepalanya. Yang saya akan katakan kepada saudara-saudara, salah. Saya tidak menghakimi. Tapi kebenaran demi kebenaran harus diajarkan kepada jemaat, karena Roh Tuhan ada benar. Saya percaya juga saudara-saudara bisa untuk menerima kebenaran firman Allah kalau Roh Allah ada padamu. Jika Roh Allah tidak ada padamu, dengan baik-baik engkau akan tetap untuk menjadi the big question, banyak pertanyaan, banyak tantangan, banyak dialog, dan banyak hal-hal yang lain untuk membuat dengan baik-baik ini, untuk membuat adalah pikiran. Kenapa? Karena Roh Tuhan adalah bersama-sama dengan firman, dan firman itu adalah di dalam hati kita. Dia akan terus berbicara, beracara. Saudara tahu beracara? Aku dipimpin Tuhan untuk meninggalkan segala sesuatu demi keselamatan saudara-saudara dan saudara yang belakang. Yaitu aku harus membawa itu. Itu sebabnya tiada yang mengerti. Aku datang kepada Tuhan untuk minta tetap berapa dan kuasanya supaya dikatakan. Ada firman yang mengajar kepada saudara-saudara tentang Allah yang sesungguhnya. Amin saudara. Mungkin sudah pernah saya sampaikan, tapi hari ini di tengah Paskah akan disampaikan lagi supaya nancap bagaikan meterai. Demikianlah firman ini menerangkan tentang Allah yang sesungguhnya, supaya saudara-saudara jangan berkata lagi. Ada pun jemaat yang berkata kepada saya, kalau begitu agama yang sama bagaimana? Apa enggak masuk surga? Allahnya kan sama katanya. Saya bilang tidak. Shalom. Tidak sama. Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri.
karena ialah firman itu baru namanya aman. 1 Korintus 8 ayat 6 diajarkan begini, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, pencipta langit bumi dengan segala isinya, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia, Allah itu, kita hidup. Dan satu Tuhan saja, katakan amin, yaitu Yesus Kristus. Ingat tepuk tangan. Setiap kali aku menjajalkan firman nama Yesus Kristus, harus ada sikap yang teristimewa adalah engkau harus menyambutnya dengan puji. Begitu dalam hati. Amin, saudara. Maka dikatakan yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Saudara, hanya satu saja. Ini yang perlu kita ketahui, supaya jangan membanggakan agama. Ada sekarang ini ilmu agama, boleh aja. Tapi yang mau katakan kepada saudara-saudara, kalau disampaikan adalah ilmu agama ini yang masuk ke surga. Saya harus beritahu hari ini supaya paham, ini juga harus sampaikan kepada saudara-saudara. Katakan no, atau pakai bahasa Batak, pasti kamus. Tahu bahasa Bataknya? Enggak tahu ya? Ya, pasti birin tahu. No. Karena hanya satu saja Tuhan, dan namanya ialah Yesus Kristus. Saya akan tuntut saudara-saudara hari ini yang merayakan Paskah, mampukah engkau untuk mengatakan kepada orang, dan seharusnya adalah mampu, supaya tahu bahwa dirimu yang berasal daripada Allah itu perlu bersaksi, perlu memikul salib yang diajarkan oleh firman ini, supaya jangan enak saja kau makan saudara-saudara, lalu semua seperti orang Batak dari Toba, liso, tanpa pernah bersaksi untuk menyatakan kepada orang. Mana tanda dan bukti bahwa engkau sesungguhnya sudah dilahirkan kembali, sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal? Maka sepatutnya adalah kita kesaksian dan sampaikan dengan berani. Ada tertulis, beranilah dengan percaya untuk menyampaikan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Yesus. Sebab ada tertulis hari ini yang akan kusampaikan kepada saudara-saudara ini mengenai pelayanan. Saya ulangi, ini mengenai pelayanan, supaya saudara-saudara jangan bosanisasi, supaya saudara-saudara jangan duduk di tempat saja. Sebab hari ini aku katakan kepada saudara-saudara, melayanilah. Begitu Yesus bangkit dari kubur ini, persoalan masih di sana sini, tapi Dia datang untuk berkata, damai sejahtera bagi kamu. Shalom Pak Saudara, damai sejahtera bagimu. Apakah yang dimaksud tentang itu? Amin. Ada satu rahasia yang saya harus beritahukan kepada saudara-saudara. Kalau menjadi anak-anak Allah yang diberikan kuasa adalah untuk melayani. Layanilah satu dengan yang lain, kata Rasul Paulus. Dan saya harus beritahu kepada saudara-saudara, Allah Bapa bersama dengan Yesus Kristus dan Firman datang ke dunia adalah untuk
Maka Yesus dengan tegas berkata, bukan mau dilayani saya. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Yesus. Sebab pelayanan itu satu lagi, saudara-saudara, Allah sendiri pun meninggikan pelayanan. Ada tertulis, ini adalah kebenaran firman pada Filipi pasal 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Yesus. Bayangkan ini saudara-saudara. Shalom. Saya akan sering katakan kepada saudara-saudara, jangan ambil ketenangan dan menyenangkan diri sendiri, tapi melayani. Ada dua hamba Tuhan datang, Pak Stefanus dengan Pak sendiri datang dari Palembang, dari kampung. Oh, dari Lampung, dari Bandar Lampung, dari Lampung sana. Datang adalah untuk menyampaikan Injil, melayani. Saya sambut tadi, mereka berkata, kami juga melayani. Minggu yang lalu kami di gereja Metodis. Sekarang ya saya pikir Tuhan lah datang di tempat ini, kan? Amin, amin, amin. Aku sampaikan adalah betapa pentingnya pelayanan sampai Allah sendiri. Dengar baik ini bukan sekedar tulisan, tetapi fakta dan kenyataan. Allah sendiri, Allah Bapa, Allah pencipta langit bumi, Allah Jehovah Jireh meninggikan pelayanan itu, meninggikan Yesus Kristus. Karena memang untuk itulah dia datang, adalah untuk melayani. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dan saya ingin bersama-sama kita untuk menyatakan, untuk mengisi firman ini ke dalam hati kita. 2, 3 dia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mari kita berikan tepuk tangan yang Yesus. Dan kedua, Yesus mau melakukan segala sesuatu dahsyat bersama dengan ibu, bersama dengan kamu, bersama dengan bapak-bapak dan ibu sekalian. Supaya saudara tahu ini. Shalom. Seorang pendeta mengadukan nasibnya kepada konglomerat dengan ibadah. Tolonglah Pak konglomerat, karena bangunanmu maka gereja kami menjadi banjir. Karena bangunan Bapak itu kan hampir 2 meter, air lagi tidak mengalir lagi. Jadi tolonglah kami supaya bisa kami tinggikan gereja. Apa kata si konglomerat? Gak usah gitu, gak usah gitu. Shalom. Dia hidup tanpa iman di luar Kristus, padahal sama-sama Kristena Utoro, sama-sama Kristen yang sering menyanyikan. Pulanglah si pendeta. Aku mau beritahu kepada saudara-saudara betapa kejamnya dunia ini oleh karena harta dan kekayaan. Betapa kejamnya dunia dalam segala kenikmatannya membuat orang jatuh berkelimpahan dalam dosa dan kematian dan narkoba dan apalagi yang disebut dengan sejenis itu di luar Kristus dan tanpa Kristus. Ulanglah si pendeta ditanya istrinya, apa yang katanya? Pak, Bapak udah hidup kita. Iya, apa katanya? Nggak bisa kita dibantu. Udah hidup. Terus tidak saksi ibu. Jadi nggak kau kasih tahu apa yang sebenarnya. Dibilang enggak urusan begitu. Jadi enggak
bukan saja tidak ditolong, tetapi tidak urusannya katanya. Udah tidurlah kita, tidurlah istrinya pun tidur dan tidak bangun lagi karena detak jantungnya berkata di dalam hatinya, keterlaluan itu, keterlaluan, matilah semua. Namanya ibu pendeta. Tidak perlu untuk bertanya. Yang mau beritahu hari ini kepada saudara-saudara, termasuk juga aku melayani pendeta dan termasuk melayani saudara-saudara. Allah yang mau, Allah punya konsep dan maksud untuk memanggil saudara-saudara supaya melakukan perkara yang besar. Amin. Tidak usah datang manusia. Dia ketemu konglomerat di Sumatera Utara ini. Yesus sendirianlah konglomerat di bumi dan di sorga. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Makanya dia mengutus murid-murid pergi berdua. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Aku sudah sering berbicara kepada saudara-saudara, dan saudara pun sudah melihat tanda-tanda apa yang dikerjakan oleh Allah. Dari mulai berdirinya gereja yang ada di Bonjol sampai ke gereja ini, dan semua pelayanan yang dikerjakan oleh Allah dalam Yesus Kristus dan di dalam firman adalah semua perkara-perkara. Sebab ada tertulis begini saudara-saudara, Matius 16 ayat 19 berkata begini. Pada saudara ya, bukan kepada agama yang lain. Dengar ini Pak, kepadamu akan memberikan kunci kerajaan sorga. Shalom. Kata Yesus, kepadamu akan memberikan kunci kerajaan sorga. Saudara mau terima enggak? Berikanlah tepuk tangan bagi Yesus. Karena kalau aku sudah punya kunci untuk mobil yang mau diberikan Tuhan kepadaku, udah percayalah aku itu. Tinggal akunya lagi mau menjemputnya ke Medan. Shalom. Orang kunci bersama aku. Saudara, kalau hari ini mau, adalah supaya bisa membawa orang. Kalau dirimu saja, nggak pernah diberikan kunci itu. Dengar baik ini. Aku satu kamar dengan 2 orang, tapi kunci diberikan kepada saya. Yang 2 orang tentu harus beritahu. Kunci saya pegang ya. Nanti kalau perlu, ya telepon aja, atau SMS aja, atau WA aja. Beritahu kan. Saat ini saudara-saudara, kunci jangan disimpan di bawah bantal. Dengar ini, shalom. Tetapi itu dipergunakan adalah membuka supaya orang lain masuk dalam kerajaan surga. Hal apa yang perlu dalam kerajaan surga? Hanya 1 ayat firman dan yang lain mendukung. Siapa percaya dan dibaptis diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya dihukum. Itu Markus 16 ayat 6. Untuk melakukan ini, gak ada yang sulit. Dan Yesus pernah menjumpai ahli pemimpin agama, namanya Nikodemus. Kalau engkau tidak dibaptis, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak akan melihat kerajaan surga. Tidak dapat masuk.
dialog terjadi dengan baik. Saudara, shalom, shalom. Kalau dialog terjadi tidak apa-apa. Sedangkan Yesus saja pun masih berdialog. Amin, 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 amin. Iya, tidak apa-apa. Karena memang masing-masing kita diberi pikiran berbeda-beda latar belakang. Biasanya kalau tukang potong bagi atau binatang itu biasanya cakapnya itu adalah cepos-cepos. Asal dikepung, asal mata pokok itu ditolak. Gerakan rambut sudah cakap, tidak ada lagi yang seperti itu. Latar belakangnya itu yang penting. Shalom. Tapi bagi saudara-saudara, latar belakang, latar depan, pintu belakang dan pintu depan, pintu kerajaan surga sudah diberikan kepada kita. Yesus Kristus telah beriman, dan dialah yang sanggup untuk membawa masuk dalam kerajaan surga. Tetapi ingat ini saudara-saudara, ketika dikatakan apa yang engkau ingat, kerjakanlah pekerjaan Allah. Amin, amin, amin. Biasanya orang-orang percaya tidak sulit untuk diajar. Apa yang engkau ikat, terikat di surga. Apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau lakukan, apa yang engkau perbuat dalam takut akan Tuhan dan melakukan kebenaran, maka itu semua menjadi upah bahagia yang menyenangkan hati Tuhan, terikat di surga sampai dia mengatakan itu kepada dunia, inilah Allah yang aku kasih. Mereka sebagai pelaku-pelaku kepadanya aku berkenan. Yang ketiga, sampai dunia melihat pekerjaan Allah sempurna. Ini yang terjadi. Shalom, 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 sobat, shalom jemaat Tuhan. Dunia harus tahu. Dunia semestinya harus saudara-saudara juga menjadi pelayan ataupun menjadi hamba atau jemaat Tuhan, tahu untuk bisa memberitahukan kepada dunia di sekitar bahwa pekerjaan Allah ini sempurna. Hari ini boleh kita akan katakan bahwa pekerjaan Allah sempurna karena Yesus sudah mati, bangkit, dan dia menemui murid-murid jemaat lebih daripada 126 orang untuk berkata, akulah ini, cucukkanlah tanah, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Shalom, sempurna. Sempurnanya apa? No problem. Jangan hanya bilang saja saudara-saudara tahu. Kalau kepada orang lain, no problem. Maksudnya tidak ada masalah. Amin, amin, amin. Supaya saudara-saudara pun jangan mempermasalahkan. Kenapa orang Yahudi ya? Wah, mau tantangnya orang Yahudi ini bisa-bisanya menyalibkan Yesus. No. Itu bukan persoalan. Tapi yang menjadi problema hidup kita di tengah panggilan ini adalah lakukanlah kebenaran dan beritahukanlah kepada dunia tentang semuanya itu. Soal kesempurnaan ini begini saudara-saudara. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayat 12 kita renungkan bersama. Para pelayan segera datang ke depan berkata begini, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu. Itu sebabnya perlu kita berdoa terus. Amin. Jangan ada yang sulit untuk datang berdoa, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Itu jawaban. Dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu. Jadi yang pertama-tama saudara-saudara, kehendakmu di tengah panggilan Kristus Yesus harus disalurkan.
Kalau tidak bisa menjadi bisu. Maaf, saya bukan menghakimi. Karena ada tertulis bisa menjadi penyakit, dan penyakit sampar pun bisa untuk dibuat mengambil segala berkat-berkat. Shalom. Hari ini firman yang mengajar adalah supaya sempurna juga kehidupanmu dalam mengikuti gelombang besar ke dalam kesempurnaan, sampai kepada kesempurnaan Allah. Saudara yang kita lakukannya adalah berdoa hari ini dan lakukan dengan sempurna maksudmu di dalam cinta Tuhan. Amin, amin, amin. Shalom. Saudara cinta Tuhan kan? Maka lakukanlah cintamu. Sayangi Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatanmu. Mana aku sebagai pemimpin menyampaikan kepada saudara-saudara, sayangilah. Sama itu seperti saudara-saudara sebagai seorang mempelai laki-laki. Shalom, shalom Bapak. Dengar baik-baik. Dia bilang kepada calon istrinya, calonnya, ceweknya, kalau kita nanti jadi, bilangnya sama Bapak, mau jual ladang kita yang di sana itu, supaya kita bisa bersenang-senang dan ada rumah, ada rumah, ada mobil kita, dan kita bisa berbahagia. Dengan baik. Hai para suami, laksanakan itu. Kalau tidak kau laksanakan, pergabus kau. Kenapa rupanya tidak dilaksanakan? Memang biasanya seperti ini. Banyak orang adalah senang sendiri. Saudara tahu yang senang sendiri itu memang dibeli mobil, tapi bukan untuk istri, untuk orang lain. Knalpotnya pun diperbesar, debak supaya istrinya tidak suka. Maka gadis, ada banyak yang sedang menanti karena knalpot oblong suka mereka. Biasanya itu adalah yang pakai ginus tebal di bibir sini kanan. Hari ini dengar baik-baik, saudara adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil. Laksanakan, cinta kepada istri ini, supaya ada keteladanan yang dapat diteladani oleh orang berdua, bahwa keluarga ada di dalam Kristus. Engkau mencintai istrimu, keluarga. Hari ini yang kusampaikan kepada saudara-saudara, cintailah Yesus. Mari kita sama-sama katakan I love Jesus. 2, 3 ya. Sekali lagi 2, 3 ya. Satu kali lagi 2, 3 ya. Amin firman Tuhan.